Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini, di waktu yang luar biasa ya, segar sekali ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah waktu yang Rasulullah berdoa untuk umatnya. Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dari hadis ini, ulama-ulama dulu itu setelah mereka sholat subuh, zikir, kemudian selesai semuanya, langsung buka pasar. Supaya apa? Oleh dungane Kanjeng Nabi, dapat doanya Rasulullah SAW. Maka kita berharap dengan kita kaji di pagi hari ini, Allah curahkan rahmatnya, Allah berkahi kehidupan kita, dan kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang mulia. Nah, jemaah rahimakumullah, saya mau nanya, pernah nggak kita menyesal dalam hidup ini, Pak? Pernah Pak ya? Apa contoh penyesalan kita, Pak? Yang sering kita sesali dalam hidup ini apa? Satu contoh. Tidak lolos ujian. Tidak lolos ujian. Masya Allah. Bosan, kenapa kok nggak lolos gitu? Terus apa lagi kira-kira, Pak? Pokoknya hati Ustaz. Nyesel kok rapi BDE, gak sing lihat. Ya Allah. Jadi muncul ini. Hari ini kita akan cerita sedikit tentang penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kalau menyesal karena nggak ikut ujian, bisa pulang, iya Pak, bisa ulang lagi. Tahun depan ulang lagi masih bisa diulang. Tapi ada penyesalan yang pelakunya tidak mungkin bisa mengulang dan dia menyesal dengan penyesalan luar biasa. Yaitu penyesalan siapa? Penyesalannya ahli neraka. Allah sudah kasih label dia, ini orang harus masuk neraka. Udah nyesel. Nah, kita mau cerita bagaimana bentuk penyesalan itu Allah ceritakan komplit di dalam Al-Quran. Sehingga di pagi hari ini kita membicara tentang penyesalan ahli neraka. Namun sebelum itu saya akan awali dengan firman Allah Ta'ala. Yang ini merupakan statementnya ahli neraka nanti. Saya akan bahas ayat ini di poin berikutnya nanti. Tapi saya akan awali dengan ayat ini. Betapa kemudian ahli neraka itu, jamaah rahimakumullah, ini surat As-Sajdah, surat nomor 32 ayat nomor 12. Surat ini, Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa disunnahkan kalau hari Jumat subuhnya itu rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat keduanya surat Al-Insan. Untuk doa gimana? Kalau di sini surat Sajdah. Iya. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jarang masjid yang mempraktekkan ini, luar biasa. Nah, ada satu hal penting Pak, berkaitan dengan pengulangan surat semacam itu.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memerintahkan subuh baca surat ini atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Berarti surat-surat itu pasti ada hal yang memang kita diminta minimal 1 pekan sekali untuk memurojaah itu. Minimal untuk mengulang itu, isi konten suratnya itu harusnya kayak gitu. Harus kita jadi jadi reminder bagi kita minimal satu minggu sekali. Kita harus ada di benak kita untuk ada reminder menyebutkan pelajari surat As-Sajdah dan Al-Insan. Pelajari surat Al-Kahfi setiap pekannya. Begitu Pak. Atau misalnya kalau sholat Jumat, sunnahnya baca surat apa? Salah satu sunnahnya surat Sabbihis Rabbikal A'la dan Al-Ghasiyah. Berarti kita punya PR minimal 1 pekan sekali kita hadirkan itu sebagai reminder bahwa kita semuanya punya PR untuk mempelajari surat Sabbihis dengan Al-Ghasiyah. Baik, ini tema lain ya tentang tafsir. Saya nggak bahas itu. Saya masuk di sini dulu Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ini potret keadaan ahli neraka yang sudah tahu bahkan disiksa. Apa kata mereka? Coba kata Allah Ta'ala, walau tara idil mujrimuna. Coba kamu perhatikan orang-orang yang banyak dosanya itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Ta'ala itu, di hadapan Rabb mereka. Lalu mereka hanya bisa mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Ya Allah, kami sudah lihat sekarang dahsyatnya neraka, sudah lihat. Kami sudah mendengar sekarang teriakan ahli neraka dan dahsyatnya gemericik neraka jahanam. Farji'na na'mal salihan. Tolong kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Sekarang kami yakin. Inna muqinun. Sekarang kami baru yakin. Baik, ini penyesalan yang pelakunya sudah tidak mungkin lagi untuk dikembalikan lagi ke dunia. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini sekedar mukadimah Pak. Yang hal paling penting, penyesalan itu mulai kapan dirasakan oleh mereka? Oleh ahli neraka itu. Mulai mereka sakaratul maut. Bapak Ibu, sakaratul maut ini adalah perkara yang pasti kita alami, semua kita. Kecuali satu orang, satu kelompok manusia yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, yaitu orang yang meninggal di medan jihad. Pejuang-pejuang negeri ini yang dia berjuang, mereka berjuang untuk mempertahankan negeri ini daripada penjajahan Belanda dulu. Mereka nggak kerasa lorong. Tapi selain mujahid, selain orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, maka rasa sakitnya luar biasa. Sampai-sampai manusia terbaik saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan apa? Innal mauta lasakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Kata Rasulullah, rasa sakitku 2 kali lipat daripada apa yang kalian akan rasakan. Jadi Nabi itu merasakan rasa sakit sakaratul maut 2 kali lipat. 2 kali lipat lorone. Kata Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah, beliau mengatakan ini tujuannya supaya derajatnya beliau sempurna nanti di akhirat. Makanya merasakan 2 kali lipat rasa sakit. Baik. Nah, penyesalan itu sudah dirasakan oleh ahli neraka itu sejak dia meninggal dunia. Karena dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh sahabat mulia Bara bin Azib, beliau mengatakan bahwa ada potret manusia yang banyak dosanya ketika sakaratul maut itu mau dicabut ruhnya tidak mau keluar. Sampai malaikat maut mengatakan, "Keluar kamu ruh, keluar kamu." Tidak mau keluar. Maka ruh itu kata Rasulullah ditarik dengan tarikan yang sangat keras sehingga merasakan sakitnya seluruh tubuhnya. Kata Rasulullah, ilustrasinya seperti apa? Seperti kain basah ditaruh di panggangan api terus ditarik. Itulah yang dirasakan oleh urat-uratnya. Sakit. Meskipun kita melihat di tempat tidur orangnya kelihatannya tenang, gak kerasa apa-apa, rasanya sakit Pak, karena ini alamnya alam beda. Alamnya alam beda. Baik. Nah, ketika sakaratul maut itulah kemudian orang-orang menjelang ajalnya itu dia mengatakan apa?
Allah ingatkan dalam surat Munafikun ayat nomor 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaq wa akun minas shalihin. Allah ingatkan, baik yang dikasih harta lebih, harta banyak, belanjakanlah di jalan Allah Ta'ala. Sebelum datang ajal, lalu kamu akan mengatakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qareeb. Ya Allah, tolong pending dulu ajal saya. Bisa apa enggak, Pak? Pending kematian bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Laula akhartani ila ajalin qareeb. Pending sebentar. Ajalin qareeb itu sebentar, pendek waktunya. Fa asaddaq wa aku minas sholihin. Saya tak sedekah dan saya ingin menjadi orang soleh. Tapi wis tolak. Makanya Bapak Ibu, kalau dikasih kelebihan harta dan keluarkan sedekahnya. Sedekah wis usah dikelompo-kelompo kaya opo. Kalau jenengan punya uang banyak, digaya opo, mari ngono tuwek, mari ngono mati. Mohon maaf pangapunten Bapak Ibu, pangapunten. Sungguh harta kita yang asli itu yang kita infakkan kepada Allah Ta'ala. Yang lainnya belum tentu milik kita. Harta di rekening jumlahnya miliar. Kita punya rekening 20 miliar, 70 miliar, belum tentu milik kita. Bisa jadi kita meninggal dunia, ahli waris rebutan kabeh. Rebutan. Mumpung turun di gaya rebutan, maka kita gunakan untuk kepentingan Allah Ta'ala. Kita lihat kerabat kita semua masih perlu dibantu. Oh iki ponaan tak bantu, oh iki putu tak bantu, oh iki anakku tak bantu. Wis kabeh wis tokno wis. Mumpung turun digawe rebutan dari waris. Orang cerdas itu begitu, Pak. Tahu bagaimana cara menjadikan hartanya investasi akhirat yang terus-menerus. Ini jamaah Allah. Sebelum nanti menyesal seperti ayat ini. Fa asaddaq wa aku minas sholihin. Ayat ini mengkhususkan masalah sedekah. Ya Allah, tolong pending sebentar. Dia nggak minta amal lain. Saya tak haji dan umroh, enggak. Saya tak sholat malam, enggak. Meskipun ayat lain menyebutkan sholat ya. Tapi konteks ayat ini kenapa sedekah? Karena sedekah itu maslahatnya bukan untuk dia saja, tapi juga buat orang lain. Apalagi sedekahnya sedekah produktif untuk amal jariah, tambah hebat. Baik, ini penyesalan pertama. Dan ini yang juga dirasakan oleh Fir'aun. Fir'aun itu dulu, Pak, mau taubat ketika sudah mau ajalnya. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladziina amanat bihi banu Israil. Kata Fir'aun, sampai dia sudah mau tenggelam, baru dia mengatakan amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan saya jadi orang muslim sekarang. Kata Fir'aun. Apa jawaban Allah? Ayat lanjutannya, Pak. Ini jawabannya Allah, Pak. Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru iman, padahal dulu kamu termasuk orang yang bermaksiat dan selalu bikin kerusakan. Mohon maaf Bapak Ibu, belum pernah ada orang dolim seperti Fir'aun. Sak nakal-nakali orang dolim di muka bumi saat ini, belum pernah ada yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Belum ada yang berani. Belum pernah ada yang berani. Makanya Pak, Bu, Malaikat Jibril itu pernah curhat kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan? Sungguh wahai Muhammad, belum pernah ada manusia yang paling aku benci melebihi kebencianku kepada Fir'aun sejak dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Malaikat Jibril itu tidak senang orang maksiat, Pak. Tapi bencinya kepada Fir'aun sudah melampaui luar biasa gara-gara dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Luar biasa. Zolimnya gak karu-karuan, Pak. Bayangkan coba, bayi gak ada salahnya dibunuh satu-satu. Dibunuh, Pak. Seret. Dan terlalu. Manusia yang paling terlalu itu Fir'aun. 2 orang nabi datang kasih nasihat. Yuk gak tiru, Pak. Nabi loh, Pak. Nabi datang 2 orang. Gak tiru, Pak. Sehingga ketika ajalnya datang, luar biasa. Dia mau taubat, tapi setelah waktunya tidak ada. Ini penyesalan yang sudah tidak ada faedahnya. Ini jamaah sekalian. Ini penyesalan pertama, yaitu ketika ajalnya tiba. Yang kedua, penyesalan ketika mereka mau diadab atau sedang diadab oleh Allah Ta'ala. Mereka masih menyesal. Kita bahas satu-satu. Yaitu apa?
Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat nomor 42, wa taral zalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna ya hal ila maraddin min sabil. Dan kamu melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab mereka berkata, adakah sekiranya jalan kembali ke dunia? Ketika mau diazab mereka, ya Allah, apa enggak ada jalan keluar ya Allah? Aku jadi diazab ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, neraka itu siksaannya paling ringan, paling ringan, tidak ada yang lebih ringan dari ini, yaitu apa? Orang diambilkan terompah dari neraka, diinjakkan kakinya di situ, otaknya mendidih. Ini yang paling ringan dan tidak ada yang lebih ringan dari ini. Mereka menyesal pada hari kiamat nanti, menyesal pada saat dia tahu bahwa dia akan diazab, menyesal. Jangankan belum masuk neraka saja, ketika menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, mereka sudah nyesal. Ya Allah, hancur saya, hancur. Maka jamaah sekalian, penyesalan itu sudah tidak ada fungsinya. Nah, kelompok-kelompok penyesal siapa saja? Yang pertama, menyesal orang-orang itu ketika tidak menjadi muslim. Ini kelompok manusia menyesal pertama, karena mereka sudah pasti di neraka dan tidak mungkin keluar. Apa kata orang-orang yang tidak muslim ketika meninggal dalam keadaan tidak beriman? Apa yang mereka katakan? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang tidak beriman itu seringkali nanti di hari kiamat mereka sekiranya ingin menjadi orang muslim. Ya Allah, kalau saya tahu bakal diadab seperti ini, kekal selama-lamanya di neraka seperti ini, mending saya muslim saja. Mending saya mati dalam keadaan muslim. Tapi wis telat. Waktu ini sudah telat, lewat. Ini orang kelompok manusia yang menyesal yang pertama. Kemudian yang kedua siapa? Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dikokon ngaji gak gelem, maca Quran gak gelem, taat kepada aturan agama gak mau, disuruh meninggalkan maksiat gak mau. Nah ini termasuk orang yang tidak beriman dan orang muslim yang meninggal dalam keadaan muslim tapi tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, sibuk bermaksiat. Apa yang mereka sesalkan? Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka jahanam, dibolak-balik di neraka jahanam, mereka hanya bisa mengatakan, ya Allah, seandainya dulu saya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Rasul perintahkan untuk ibadah, saya nggak mau ibadah. Rasul perintahkan baca Quran, saya tidak mau baca Quran. Rasul perintahkan saya sholat, saya tidak mau sholat. Rasul perintahkan kemudian saya ini taat untuk ibadah, nggak mau ibadah. Nyesel. Ini penyesalan orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Seorang suami harusnya taat untuk menjadi tugasnya sebagai seorang suami, nggak mau taat. Seorang istri juga sama seperti itu. Disuruh pakai jilbab, tidak mau pakai jilbab. Hijabnya juga tidak mau dipakai, dilepas begitu saja. Nanti menyesal semuanya. Nyesal. Bapak Ibu, jamaah sekalian, kalau mau nyesal sekarang, jangan nanti. Kalau nanti sudah tidak ada fungsinya apa-apa. Ini kelompok manusia yang kedua yang menyesal. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Menyesal karena tidak beramal soleh. Dia muslim, meninggal dalam keadaan muslim, tapi gara-gara dia tidak beramal soleh, dia nyesal. Ya Allah, sibuk masalah dunia, dok, lupa akhiratnya. Apa yang mereka katakan? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu ditunjukkan neraka jahanam kepada ahli neraka jahanam, tempatmu nanti di sini. Dan pada hari itu manusia sadar, ya Allah, coba saya dulu sibuk ibadah, saya nggak akan masuk sini. Tapi saya selalu sibuk urusan dunia saya saja, sibuk bisnis A, bisnis B. Akhirnya lali kabeh ibadah. Mohon maaf Pak Kamu dan Bapak Ibu, bukan berarti kita ini tidak boleh mencari dunia. Cari dunia tidak ada masalah, diatur waktunya. Waktu bisnis kita cukup dari pagi sampai sore, wis cukup mandek. Jam 4 mandek, wis ini urusan dunia, mari saiki wayahe golek urusan akhirat. Ba'da maghrib ngaji, sholat malam, mari subuh ngaji maneh.
Istimewa, diatur gitu waktunya. Sebagaimana para sahabat mengatur waktunya. Sehingga apa? Nanti di hari kiamat kalau ada orang mengatakan, ya Allah, saya gak punya waktu cukup ya Allah, saya sibuk mencari nafkah, saya sibuk mencari dunia ya Allah, gak ada waktu. Bohong Anda. Waktunya sama 24 jam. Ada yang bisa ngatur waktunya dan ada yang tidak bisa ngatur waktunya. Menyesal mereka. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, sekiranya saya dulu mengerjakan amal soleh untuk persiapan menghadapi hal yang seperti ini. Nyesel mereka Pak. Nyesel. Tapi sudah tidak ada fungsinya. Terus sekarang faedahnya mau kok. Setelah menyesalnya sudah terlambat. Makanya sebelum terlambat, Bapak Ibu, mari menyesalnya sekarang. Kasih amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan mohon maaf, amal soleh itu bukan hanya amal besar. Amal-amal yang kelihatannya remeh bisa jadi investasi amal soleh. Senyum sama orang itu sedekah, bantu orang, pokoknya apa saja yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah, lakukan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan jadi orang baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyesal gara-gara salah pilih teman. Ini sering terjadi loh. Gara-gara salah pilih teman. Ada orang yang dulunya istiqomah, baca Quran, ngaji, teman kantornya, teman bisnisnya salah, hancur berantakan semuanya. Allah abadikan penyesalan itu dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat nomor 27 dan 20 sampai dengan 29. Apa kata Allah Ta'ala? Wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah ketika ahli neraka itu, orang-orang zalim itu menggigit dua tangan mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia, ilustrasi penyesalan kan gigit jari. Kan menyesal. Kalau di Quran Pak, bukan gigit jari Pak, menggigit yadai, tangan mereka. Tangannya semuanya dimasukkan ke mulutnya, kata ahli tafsir. Sebagai bentuk apa? Penyesalan luar biasa. Apa yang mereka sesalkan? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Gara-gara kumpul sama dia, saya nggak ikut pengajian lagi. Gara-gara kumpul sama dia, saya nggak baca Quran lagi. Gara-gara saya kumpul sama dia, saya nggak sholat lagi. Gara-gara saya kumpul sama dia, saya bermaksiat lagi. Subhanallah. Laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khudula. Kata Allah Ta'ala, kata mereka, dia mengatakan ahli neraka ini, aduh, dia telah menyesatkan aku, padahal petunjuk sudah datang kepada aku. Dulu saya istiqomah baca Quran, ikut majelis taklim, kemudian juga merojaah hafalan, tapi sekarang hilang semuanya. Gara-gara apa? Salah pilih teman. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak yang seperti ini, banyak. Gak usah zaman sekarang Pak, zaman Nabi saja ada yang kayak gitu. Di zaman Nabi itu ada sosok yang hampir masuk Islam, tapi gara-gara salah pilih teman, dia berteman dengan Abu Jahal, gak sinto berbuat Islam. Abu Jahal ini pintar Pak untuk ngelabui orang. Makanya nanti akan muncul manusia-manusia seperti Abu Jahal yang akan mempengaruhi orang yang mau hijrah jadi baik. Kau usah les, kau usah kuai, umur sudah baru tobat, pensil baru tobat. Loh, kalau umurnya sampai pensil gak bawa. Lalu kemudian sebelum pensil sudah wafat, bagaimana? Subhanallah. Zaman Nabi itu, saya cerita sedikit Pak ya. Zaman Nabi itu ada sosok namanya Walid bin Mughirah. Ini cerita-cerita. Walid bin Mughirah ini ayah dari sahabat mulia Khalid bin Walid. Orangnya ini luar biasa Pak. Walid bin Mughirah ini Pak, orangnya dermawan, kaya raya, dermawan Pak. Satu ketika beliau ini sedang berjalan di sekitar Ka'bah. Saat itu Rasul sedang baca Quran, potongan ayat Quran. Walid bin Mughirah ini mendengar Rasul ngaji itu kan, gak bisa mengingkari dirinya. Dia bukan orang bodoh, dia ngerti sasaran, dia ngerti bagaimana itu. Orang kaya Pak, orang terkenal ini. Ayah daripada Khalid bin Walid. Nanti anaknya masuk Islam, Khalid bin Walid. Ketika dia mendengar Rasul baca Quran itu kan, dia merasakan ini benar, ini gak mungkin kalau karangannya Muhammad. Luar biasa. Lalu kemudian apa? Kalimat ini didengar oleh sebagian kecil masyarakat saat itu. Lalu menjadi pembicaraan besar. Lalu kemudian sampailah ke telinganya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Bahaya ini. Kalau sampai Walid bin Mughirah masuk Islam, habis kita.
Karena seluruh orang yang ada di belakangnya pasti akan masuk Islam. Al-Makhzumi dan yang lain-lainnya akan banyak masuk Islam. Maka Abu Jahal ini cari siasat, gimana caranya supaya dia tidak jadi masuk Islam. Maka Abu Jahal datang ke rumahnya. Nah, Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah ini kalau dirunut-runut, dia ini masih hitungannya masih keponakannya Walid bin Mughirah. Kalau dirunut-runut itu masih jatuhnya keponakan. Dengan ketemu di kakek yang nomor berapa. Dia datang kepada pamannya. Lalu ditanya, bagaimana? Saya mendengar Anda wahai paman, kata Abu Jahal, kalau Anda ini sudah mulai miskin dan sudah mulai cinta dan condong kepada Muhammad. Coba Abu Jahal rela untuk bikin cerita palsu hanya sekedar untuk memancing emosinya Walid bin Mughirah. Orang-orang menyebutkan kalau Anda sudah mulai miskin dan mulai mendekat kepada Muhammad dengan harapan nanti kalau Muhammad jadi pemimpin kota, nanti Anda bisa jadi staf. Marah Pak Walid bin Mughirah. Apa maksud kamu ngomong seperti itu wahai Abul Hakam? Iya, Anda sudah mulai memuji-muji ajarannya Muhammad. Lalu kemudian ringkas cerita, sampailah kemudian Abu Jahal ini memancing emosinya dan meningkatlah emosinya si Walid bin Mughirah. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau memang Anda tetap dengan ajaran nenek moyang, maka sekarang kamu harus mencela Muhammad, supaya orang tidak berpikiran bahwa Anda sudah mulai condong kepada Muhammad. Tahu apa yang terjadi Pak? Mereka rapat untuk ngasih label buruk kepada Rasulullah. Mereka berpikir Pak, di Darun Nadwa itu mereka rapat, apa label yang cocok untuk Muhammad? Pendusta. Pendusta. Bagaimana mungkin kita sebut Muhammad pendusta? Yang ngasih label Al-Amin kita semuanya. Baiklah, kalau begitu bila saja Muhammad itu penyair, ngarang-ngarang syair itu, Quran itu syair. Kita tahu Muhammad gak senang syair. Ya sudah, kalau begitu Muhammad adalah dukun, tukang sihir. Kita tahu nasabnya Bani Hashim tidak ada satupun yang kemudian pernah bermain dengan sihir. Bersih nasabnya. Allah abadikan bagaimana cara mereka memberikan label kepada Rasulullah dalam Al-Quran. Fakkara wa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Mereka berpikir bagaimana label yang cocok ini. Ini enggak cocok, tukang sihir enggak cocok, pemutus silaturahmi enggak cocok, jahat enggak cocok, apapun enggak cocok. Kenapa? Karena Rasulullah orangnya baik. Sampai akhirnya mereka berpikir, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Wis, cocok gak cocok, pokoknya Muhammad itu tukang sihir. Ini terjadi Bapak Ibu. Sekarang ini juga terjadi. Sekarang ini umat Islam dilabeli dengan label yang buruk, teroris, keras, macam-macam. Padahal gak cocok. Mereka tahu gak cocok. Pokoknya cocok gak cocok, teroris. Subhanallah. Sejarah selalu berputar. Maka jemaah sekalian, sejak saat itulah kemudian Walid bin Mughirah menuduh Rasulullah tukang sihir, fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini, gak jadi masuk Islam. Gara-gara apa? Salah pilih teman. Baik, hati-hati Bapak Ibu. Pokoknya kalau teman sudah mulai tidak elegan lagi secara model beragamanya, maka batasi pergaulan. Ya seperlunya urusan bisnis selesai, segera tinggalkan. Urusan kantor selesai, segera tinggalkan. Kenapa? Karena ini rusak jemaah. Baik. Nah, setelah ahli neraka itu menyesal seperti itu Pak Bu, jamaah sekalian rahimakumullah, harapan mereka tinggal berjumpa dengan Allah. Mereka ngobrol dengan Allah Ta'ala. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, secara face to face, ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia. Allah abadikan dialog antara ahli neraka dengan Allah Ta'ala ini dalam 4 kali dialog. Setelah itu Allah gak mau ngobrol lagi dengan mereka. Bagaimana dialognya? Ini permintaan ahli neraka Pak. Permintaan pertamanya. Apa yang mereka minta? Dalam Quran surat 40 Allah bilang, qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ahli neraka ini mengatakan begini, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali, telah menghidupkan kami 2 kali,
Fa'tarafna bidunubina, kami sudah sadar ya Allah, kami tahu dosa kami banyak. Fahal ila khuruj min sabil, apa enggak ada jalan keluar dari neraka ini ya Allah? Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa ahli neraka menyebutkan Allah telah sanggup menghidupkan, mematikan dua kali? Mereka ini tunjukkan, kalau saya bahasakan dengan mudah, ya Allah, kalau menghidupkan dan mematikan saja Anda bisa, masa mengeluarkan kami dari neraka tidak bisa? Apa ya? Alur ceritanya apa ya? Allah jawab mereka. Jawaban Allah ada dalam Al-Quran ayat berikutnya, surat 40 ayat nomor 12. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum wa yashrak bih tu'min fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Kamu itu dihukum seperti itu karena kamu kalau dulu disuruh ibadah tidak mau, suruh taat tidak mau, suruh tidak syirik tidak mau, selalu kamu campur-campur agama ini dengan sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya tidak pernah ajarkan. Kamu tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wes, rasakan hukuman Allah berjalan sekarang. Berhenti sampai di sini Pak? Nah, ahli neraka meyakinkan Allah lagi. Apa kata ahli neraka? Ya ini surat As-Sajdah tadi itu Pak. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika mereka sudah melihat adab di depan mereka, ketika mereka melihat adab seperti itu, mereka hanya bisa mengatakan rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Ya Allah, kami sudah melihat sekarang. Kalau kemarin kami gak iman, gak mau taat, kami ibadah campur-campur, kami ibadah kami tinggalkan, itu kemarin ya Allah. Tapi sekarang absarna wa sami'na, kami sudah melihat sekarang, kami sudah mendengar sekarang. Farji'na na'mal salihan inna mungkin. Tolong kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Kami sekarang yakin. Kalau kemarin kami gak yakin, tapi sekarang kami yakin. Ini kata ahli. Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah berikan dalam Quran surat Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan, awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Bukankah kamu dulu bersumpah kalau kamu gak akan mati selama-lamanya? Kamu kan dulu bersumpah gak mungkin mati. Ini kata Allah Ta'ala. Kamu kan sumpah dulu, kamu gak akan mati, gak akan binasa. Rasakan lagi. Adab ini rasakan, kata Allah Ta'ala. Maka ahli neraka meyakinkan lagi kepada Allah Ta'ala dalam Quran surat Fatir ayat nomor 37. Apa yang mereka minta? Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kata ahli neraka sambil teriak kepada Allah Ta'ala, ya Allah, keluarkan kami, niscaya kami berbeda amalannya yang dulu dengan yang sekarang. Maksudnya apa Pak? Kalau dulu kami gak iman, kalau dulu kami anggap surga neraka gak ada, kalau dulu kami punya keyakinan kami gak akan binasa selama-lamanya, itu dulu. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal soleh berbeda dengan keyakinan kami yang dulu. Ini kata ahli neraka. Apa jawaban Allah Ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Kata Allah Ta'ala, apakah kami gak memanjangkan umur? Wis dikai umur panjang, cukup bisa 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi kamu gak berubah. Kamu sudah dipanjangkan umurnya, sudah dikasih peringatan. Apa kata Allah Ta'ala? Wajah aku menadhir. Apakah gak ada yang kasih peringatan sama kamu? Bukankah telah kami katakan peringatan kepada kalian? Ayat ini menjelaskan Pak, peringatan maksudnya dalam ayat ini ada dua. Yang pertama, rambut putih. Rambut putih itu peringatan Pak. Jadi kalau kita sudah mulai tumbuh rambut putih, itu peringatan dari Allah Ta'ala. Umurmu gak suwe. Ojo disemir ireng Pak, lali mana? Lali mana? Karena kalau bapak nyemir ireng, biasa nih kati rapi mana? Iya, jarang ada orang habis nyemir terus kemudian sebanyak bengi. Wangel Pak. Ya mungkin ada tapi tidak banyak. Sing akeh apa? Lek mari semiran apa? Itu mah. Aku lali Pak Dek rekaman. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan enggak tersinggung.
tersinggung saya dosain nanti. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, itu peringatan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, peringatan maksudnya apa? Para ulama, para ustaz, para dai yang kasih peringatan tentang hari kiamat. Harusnya itu menjadi peringatan bagi kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, jamaah sekalian Allah, ahli neraka masih ngotot sama Allah Ta'ala. Qalu rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, kami telah dikuasai hawa nafsu kami. Kalau kemarin kami lupa, umur kami sampai 60, itu karena gara-gara kami dikuasai oleh hawa nafsu kami, ya Allah. Dan kami termasuk orang tersesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kalau seandainya, kata mereka, fa in udna, setelah kau kembalikan kami ke dunia dan kami balik lagi lupa, balik lagi gak mau taat, balik lagi maksiat, fa inna dhalimun. Berarti kami termasuk orang zalim. Wis pantas untuk diangkat. Pantas untuk diangkat. Kenapa? Wis dibalik nomane nang dunya kok balik rusak maneh. Apa jawaban Allah? Allah gak banyak komentar. Ini kalimat terakhir Allah kepada ahli neraka. Qala su'u fiha wa la tukadzibu. Wis tinggal lagi di neraka, janganlah kamu ngomong lagi sama saya. Ini akhir dialog dengan Allah. Maka ahli neraka wis menyesal, ambil Allah sekali iso. Maka mereka masih usaha kepada siapa? Kepada malaikat Malik. Apa usaha terakhir mereka? Mereka minta kepada malaikat Malik, wa nadaw ya Malik liyaqdida alaina rabbuk. Wahai Malik, sudah, kalau kami gak mungkin keluar dari neraka, kami gak mungkin lolos dari neraka, suruh Rob kamu untuk bunuh kami saja. Wis patenono wis. Cek dan Malik gak kerasa ada. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Dah, kamu akan tetap tinggal di neraka, kata malaikat Malik. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Telah datang kebenaran, tapi kebanyakan dari kalian wahai ahli neraka, kamu enggak mau tunduk kepada kebenaran. Ini kata malaikat Malik. Waduh, gagal Malik. Maka mereka minta kepada malaikat penjaga neraka. Apa yang mereka minta? Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Al-Mu'min ayat 49. Ahli neraka mengatakan, wis kalau gak bisa mati gak apa-apa. Wahai malaikat penjaga neraka, tolong ringankan saja adabnya. Kalau kami gak mungkin mati, karena memang Allah sudah pastikan ahli neraka tidak akan mati, ahli surga tidak akan mati, maka sekarang ringankan saja adab kami. Ringankan saja, sehari saja. Apa kata malaikat penjaga neraka? Qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah enggak ada para rasul, para nabi membawa peringatan untuk ngasih penjelasan tentang hari kiamat? Apa jawaban dari neraka? Qalu bala, ada. Oh, sudah ada yang kasih peringatan, sudah ada. Maka jawaban malaikat penjaga neraka apa? Qala fad'u. Kalau begitu, dungo sakarmu wa ma du'aul lil kafirina illa fi dhalam. Doanya orang tidak beriman itu gak direken oleh Allah. Wis ora sing kayak peringatan kok gak nurut kamu. Salah dewi. Wis kamu teriak-teriak doa sepanjang masa tetap gak direken oleh Allah. Percuma. Maka usaha terakhir tinggal kepada siapa? Kepada siapa kira-kira? Kepada ahli surga. Wis kepada malaikat bisa, karena gak mungkin dimatikan. Penjaga jahanam juga mengatakan tidak bisa, tidak mungkin diringankan. Mereka cuma minta satu, apa? Tolong kira panganan aja enak. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ketika ahli neraka minta kepada ahli surga, an afida alaina minal ma, dia minta air pada ahli surga. Tolong kasih air, satu teguk saja air. Apa kata ahli surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka ini, ahli surga ini mengatakan ini diharamkan untuk orang-orang yang tidak beriman. Wah, setelah dialog ini Pak, ahli neraka hanya merasakan adab setiap hari. Terus diadab sampai waktu yang dibutuhkan. Kalau mereka meninggal dalam keadaan musyrik, berarti selama-lamanya diadab. Kalau dia adalah seorang muslim, ada kesempatan untuk keluar. Cuman waktunya kapan? Tergantung kekuasaan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari azab neraka. Ini jamaah sekalian.
Allah. Dan di sini ada pelajaran ringkasnya. Yang pertama, ancaman siksa bagi orang yang beriman dan penyesalan mereka di hari kiamat. Mereka menyesal. Dan kalau mau menyesal, tobat kalau bisa sebelum hari kiamat dan sebelum ajal dikerongkongan. Tobat Pak, tobat. Sampai kapan kita mau rusak ya? Sampai kapan? Umur sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, nggak pantas maksiat. Nggak pantas, Pak. Nggak pantas. Umur 40, 50, 60 itu nggak pantas maksiat. Pantasnya itu taat dan masjid itu pantas. Yang ketiga, keinginan dan harapan orang kafir untuk kembali ke dunia melakukan amal soleh setelah mereka mengetahui kebenaran siksa. Jadi mereka cuma ingin balik lagi ke dunia untuk beriman, tapi setelah sudah terlambat semuanya. Inilah mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Saya tutup dulu, kalau nanti ada tanya jawab setelah ini. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka jahanam. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ahli surga. Kita semuanya ngumpul di dunia, ngumpul di surganya Allah Ta'ala bersama dengan para nabi dan rasul, dan kita bersenang-senang di sana insyaallah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.